Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kali ini kita akan belajar bersama Bu Nila tentang materi matematika, yaitu materi pengumpulan dan penyajian data. Nah, pertama kita akan belajar tentang pengertian data. Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suatu huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol lainnya. Nah, kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Contoh pengumpulan data. Ini adalah data tinggi badan dan berat badan. Data yang di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti ini disebut data primer. Yang kedua, masih contoh pengumpulan data. Elin ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah didapatkan dari buku catatan di ruang UKS. Data golongan darah seperti di atas diperoleh Elin secara tidak langsung. Ia mendapatkannya dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data dengan cara tes. Contohnya adalah hasil ulangan siswa. Ya. Itu dilakukan dengan cara tes. Selanjutnya adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Contohnya, ibu ingin tahu buah yang disukai anak-anak dan buah yang tidak disukai. Ibu bertanya kepada setiap siswa dan menuliskan datanya sebagai berikut. Oke. Selanjutnya adalah pengumpulan data dengan cara isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Ini contoh lembar isiannya. Nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Tinggal diisi. Nah, yang selanjutnya adalah pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Nah, hasil dari pengukuran dan pengamatan ini dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Contohnya, tinggi badan dan berat badan. Nah, ini ya, tinggal diisi. Selanjutnya adalah macam-macam data. Oke. Data ada dua macam. Satu, data kuantitatif, merupakan data yang berupa bilangan atau angka yang dapat dikumpulkan secara langsung. Contohnya adalah data jumlah siswa. Yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang dapat dikumpulkan melalui lembar isian. Contohnya, data pekerjaan orang tua siswa. Yang selanjutnya adalah penyajian data dan cara membacanya. Data dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel frekuensi, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu ya. Nah, membaca data dalam bentuk daftar.
Berikut daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ini daftarnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Sebanyak 8 siswa gemar futsal. Sebanyak 5 siswa gemar basket. Sebanyak 3 siswa gemar voli. Sebanyak 5 siswa gemar renang. Sekarang membaca data dalam bentuk tabel. Ini adalah daftar kegemaran siswa kelas 5. Ini tabelnya. Bagaimana cara membacanya? Sebanyak 6 siswa gemar melukis. Sebanyak 5 siswa gemar menari. Sebanyak 7 siswa gemar bermain musik. Sebanyak 8 siswa gemar bermain bola. Sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Nah, selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, diagram gambar atau piktogram merupakan bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Perhatikan data berikut. Ini datanya. Data peminjam buku di perpustakaan. Nah, biasanya diwakili oleh gambar. Perhatikan gambarnya baik-baik. Gambar pertama mewakili 10 orang. Gambar kedua mewakili 5 orang. Yang selanjutnya, data peminjaman buku dalam bentuk piktogram. Datanya berupa seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Pada hari Senin terdapat 25 peminjam buku. Pada hari Selasa terdapat 20 orang peminjam buku. Pada hari Rabu terdapat 30 orang peminjam buku, dan seterusnya. Oke, membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Ini contoh diagram batangnya. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Bagaimana cara membaca diagram batang seperti ini? Sebanyak 3 siswa mendapat nilai 5. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 6. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 6. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 6. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 7. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 8. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 9. Nah, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Ini diagram lingkaran nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD. Nah, bagaimana cara membacanya? Sebanyak 10% siswa mendapat nilai 5. Sebanyak 23% siswa mendapat nilai 6. Sebanyak 30% siswa mendapat nilai 9. Sebanyak 23% siswa mendapat nilai 8. Sebanyak 14% siswa mendapat nilai 9. Nah, ini adalah contoh soal ya anak-anak. Kita akan selesaikan bersama-sama. Oke, ini adalah daftar nilai ulangan bahasa Sunda siswa kelas 5. Dan pertanyaannya adalah, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Berapa siswa yang mendapat nilai 75? Jadi cara penyelesaiannya, pertama kita urutkan data terlebih dahulu dari angka yang paling kecil. Dilanjutkan, kita akan menyelesaikan setiap pertanyaan. A. Nilai terendah adalah 65. Nilai tertinggi adalah 90. Nilai di bawah 70 ada 2 orang, yaitu angka 65. Nilai di atas 80 ada 6 orang, yaitu 85 dan 90. Nilai 75 ada 2 orang. Nah, terima kasih anak-anak yang telah menyimak materi Ibu pada kali ini. Nanti Ibu akan kirim evaluasinya di grup ya. Silakan dikerjakan. Evaluasinya dalam bentuk quiz. Insya Allah anak-anak pasti suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.